kita akan meneliti pengaruh status ekonomi SES terhadap efek positif dan efek negatif. Nah, di sini untuk variabelnya memang sudah didetermin di sini ya. Untuk SES ini dia berupa variabel nominal karena kita membagi subjek kita ke dalam 3 kelompok yaitu low, middle, dan high. Sementara untuk efek positif dan efek negatif dia berupa variabel kontinuum atau interval dan rasio. Oke. Nah, standarnya ketika kita melakukan analisis memang tidak langsung ke MANOVA gitu ya. Kita perlu misalnya mengeksplorasi dulu data kita, mau buat plot atau apa gitu pakai deskriptif itu bisa begitu ya. Jadi tidak langsung menuju ke situ. Misalnya kita ingin menggambarkan dulu positif effect dan negatif effect, misalnya terus dilihat dari status ekonomi. Nah, untuk mempresentasikan data kan supaya cantik, supaya bagus, supaya bisa dilihat gitu kan. Nah, biasanya kita pakai beberapa ya. Misalnya kita pengen lihat bar plotnya, atau kita mau lihat dengan histogram atau density lah, density-nya begitu ya. Nah, ini untuk melihat nanti gambarannya itu seperti apa. Nah, dengan bar plot ini kan kelihatan. Untuk efek positif berdasarkan SES, atau kalau mau lihat tabelnya juga bisa, yang biasa nilai kita cari kan cuma mean sama standard deviation, itu akan kita peroleh di sini ya. Jadi untuk positif effect mean-nya berapa di kalangan high, middle, low, standard deviation-nya berapa di kalangan high, middle, low gitu ya. Ini nanti akan kita lakukan untuk menggambarkan data kita dulu sebelum kita lebih jauh melakukan analisis gitu ya. Di sini kita juga bisa melakukan normality dengan Shapiro-Wilk, tapi ingat sekali lagi ini belum mempertimbangkan normality secara multivariat gitu. Jadi nanti kita akan menggunakan normality pada menu si ANOVA ini tadi, Markova-nya nanti. Nah, dari plot, nah ini kan teman-teman bisa mendapatkan gambaran ya. Oh iya, berarti positive effect di 3 kelompok tadi, status ekonomi tinggi, sedang, dan rendah, itu seperti ini gambarannya. Jadi untuk sedang dan rendah ini kayaknya tidak terlalu berbeda begitu ya. Dia masih kumis bawahnya middle dengan kumis atasnya si low ini tuh masih dalam satu wilayah gitu ya. Tidak yang kemudian kayak ini kan, kalau ini kumis bawahnya dengan kumis bawah dengan kumis atas ini kan terlihat agak ini jauh ya, beda ya. Nah, kalau ini kan beririsan gitu. Jadi kemungkinan nanti kelompok middle dengan low ini untuk positive effect ini tidak akan signifikan bedanya. Atau misalnya kita lihat, aduh ngeheng ya ini saya ya. Sebentar, ini saya ngeheng Jamovi-nya. Wah, enggak ya, alhamdulillah. Nah, ini juga bisa terlihat dari sini ya. Untuk kelompok tinggi, ekonomi tinggi, lihat dia paling kanan gitu ya, positif efeknya dia paling tinggi, diikuti dengan middle dan low. Nah, tapi ini berbedanya lumayan jauh dengan keduanya, sementara ini cuma deket-deket aja, puncak dari si gunungnya ini, dari histogramnya ini. Untuk negatif efek gambarannya seperti ini. Jadi berbeda dengan yang positif efek tadi ya. Untuk negatif efek ini, oh ternyata malah yang tinggi itu ekonomi tinggi, negatif efeknya tinggi ya. Yang middle ini negatif efeknya ya mungkin tinggi juga tapi lebih rendah ya dari yang ini. Yang low ini malah lebih tinggi dari yang middle gitu. Wah, ini menarik gitu. Akan seperti apa? Nah, untuk melihat gambarannya kita bisa menggunakan ini, Markova, untuk membuktikan gitu ya apakah perbedaan ini tadi signifikan atau tidak. Kita langsung menuju ke Markova. Jadi di Jamovi menu MANOVA dan Markova itu dijadikan satu di Markova gitu ya. Kalau MANOVA ya tinggal kita tidak masukkan kovariat. Kalau Markova nanti ada kovariatnya gitu. Nah, tadi dependent variabelnya apa? Dependent variabelnya apa? Ada yang bisa jawab? Variabel tergantungnya apa tadi? Positive effect.
Sama negatif positif. Very good. Positive effect dan negative effect kita masukkan. Kemudian faktor ini independent variabelnya siapa? Status ekonomi. Very good. Status ekonomi. Covariat belum ada ya. Nah, di sini kita cek keempat kemungkinan kayak ini. Pillai stress, Wilks lambda, Hotelling stress, Royce large fruit ini sebenarnya semuanya analisis Manova, cuman ini menurutnya Pak Pillay, menurutnya nggak tahu saya gendernya, menurutnya Pillay, menurut Wilk, menurut Roy gitu ya. Jadi mereka memiliki beberapa metode hitung dan nanti memang hasilnya kadang ya memang cenderung berbeda, tetapi kemudian masih dalam range yang sama ya. Tapi bisa juga nanti ada satu yang kemudian signifikan, yang lain enggak gitu ya, karena mereka memiliki parameter berbeda-beda. Nah, jadi misalnya nanti pilih Wilks sama si Hotelling ini tidak signifikan, tapi Roy ini signifikan, boleh-boleh aja misalnya kita kemudian pakai yang Roy. Nanti tinggal cari di Scholar atau di mana gitu ya, apa kelebihan dari Roy largest root ini gitu ya. Itu bisa. Nah, kemudian untuk asumsi kita lihat di sini, ini untuk equality of variance, homogeneity of variance dan QQ plot. Nah, untuk lihat bedanya dengan Shapiro-Wilk ini juga akan saya cek ya. Nah, untuk asumsi kita lihat di sini. Oh, di sini Shapiro-Wilk di atas 0,05 P-nya ya. Berarti memang dia normal ya. Tetapi yang lebih bisa menjelaskan normalitas dalam konteks multivariat itu kita pakai ini QQ ya. Normalitas tergambarkan di QQ ketika titik-titiknya ini, titik-titik data ini itu memang berada di sekitaran garis, tidak terlalu melenceng dari garis. Nanti kalau misalnya dia ini tidak normal itu akan ketok banget, jadi garisnya itu dia bisa jepat gitu ya, kalau istilah saya tuh jepat tuh misalnya kayak ini kesini banget gitu loh, atau sana banget begitu lah, kelihatan banget kelihatan. Nah kalau kayak gini kita masih bisa menyimpulkan bahwa sebaran data dalam multivariate normality kita itu masih dalam range normal. Nah kemudian untuk homogeneity of variance di sini ini aja asumsinya. Jadi kita gunakan yang di Jamovi saja. Homogeneity of variance-nya kita lihat P-nya juga. P-nya di sini 0,964. Artinya dia di atas atau di bawah 0,05? Di atas, Bu. Yes, berarti ketika dia itu di atas 0,5 artinya perbedaan varian antara kelompok satu dan lainnya itu tidak signifikan. Perbedaan variannya tidak signifikan. Artinya data pada ketiga kelompok itu bersifat variannya bersifat homogen. Begitu. Jadi data kita sudah memenuhi asumsi untuk homogenitas dan normalitas. Nah, kemudian apa yang kita lihat hasil dari Markova? Kita lihat di multivariate testnya dulu. Ya. Dari multivariate test, kita lihat di sini bahwa keempat cara analisis ini menunjukkan hasil yang signifikan, di mana P-nya malah kurang dari 0,01. Ya. Kurang dari 0,05 sudah signifikan. Apalagi ketika dia kurang dari 0,01 atau kurang dari 0,001, itu artinya lebih signifikan lagi begitu ya bedanya. Berarti di sini kita bisa menyimpulkan bahwa status ekonomi itu secara signifikan mempengaruhi positif efek dan negatif efek dari seseorang ya, seseorang. Status ekonomi itu secara signifikan mempengaruhi kedua hal tersebut. Nah, cara melaporkannya bagaimana? Sama seperti ANOVA, yang kita laporkan adalah F, kemudian dalam kurung DF1, misalnya kita mau pakai Pillai stress ya. Kalau karena di sini semua signifikan, ya sudah kita pakai yang paling
atas aja, paling atas itu diletakkan ya ada alasannya begitu ya, karena memang paling biasa digunakan dan paling memiliki kelebihan dibanding yang lainnya gitu ya pada situasi-situasi umum gitu. Jadi kita gunakan saja Pillai trace sama dengan 0,095 atau kalau mau jadi dua desimal gitu ya, seharusnya ini 0,095, ini jadi 0,1 ya kalau tapi kalau 0,1 itu jadi terlalu naik ya, jadi bisa kita tulis 0,09 dengan F dalam kurung DF14 titik koma DF2314 sama dengan nilai F 3,90 dengan P kurang dari 0,01. Berarti kesimpulannya adalah status ekonomi seseorang itu secara signifikan mempengaruhi baik itu positif effect dan negatif effect. Nah, kemudian untuk melihat pengaruhnya satu-satu, kita lihat di bagian univariat tes ya. Nah, istilahnya ya koyok poshok, ya enggak poshok juga sih, kayak apa ya kalau di ANOVA yang faktorial itu kita lihat satu-satu gitu ya. Nah, di sini menggambarkan, kita lihat di sini, pengaruh SES terhadap positif effect ini di line pertama. Kemudian pengaruh SES terhadap negatif effect itu di line kedua. Nah, kita lihat ternyata di sini untuk positif effect nilai F dalam kurung 2,157 sama dengan 7,907 dengan P kurang dari 0,001. Artinya status ekonomi itu secara signifikan mempengaruhi positif efek seseorang. Ya. Perasaan-perasaan positif seseorang, status ekonomi. Sedangkan untuk negatif efek kita lihat nilai F-nya. F 2,157 sama dengan 0,585. Artinya F kurang dari berapa kalau 0,585? F kurang dari 1. Ketika F kurang dari 1 itu sudah kita tidak perlu melihat P value-nya. Kita bisa langsung melaporkan F kurang dari 1. Ya. F kurang dari 1 sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa status ekonomi seseorang itu tidak mempengaruhi negatif effect. Oke. Nah, kemudian ternyata di sini ada yang signifikan ya, status ekonomi mempengaruhi positif effect. Nah, untuk yang signifikan ini, pengaruhnya signifikan, ini bisa kita lakukan analisis tambahan untuk mengetahui secara lebih mendetail bagaimana perbedaan positif effect berdasarkan status ekonomi. Oleh karena itu, karena di paket Jamovi ini cukup sederhana seperti ini ya, kita bisa melakukan analisis lanjutan terhadap positif effect ini menggunakan one way ANOVA. Caranya, kita klik ANOVA, kita klik one way ANOVA. Nah, tadi dependent variabelnya adalah positif effect, tok gitu ya. Grouping variabelnya adalah S, IS. Kita assume equal dan don't assume equal, kita cek semua, kita lihat homogeneity dan QQ plot. Kalau kita cek normality nanti kita lihat bedanya gitu ya. Kita lihat descriptive plotnya. Dan di sini di post-hoc kita klik dua-duanya. Gemswell ini nanti kalau dia tidak homogen, 2K ini kalau homogen. Nah, kita lihat di homogenitasnya dulu. Homogen atau enggak ya? Di homogeneity P-nya di atas 0,05O berarti ini homogen. Berarti di sini yang kita klik adalah 2G. Ini test result kita klik karena kita juga perlu melaporkan T dan DF ya.
Nah, dari hasil post hoc kita lihat, karena dia ini homogen, tuh lihat kalau di Shapiro-Wilk P-nya 0,001 nggak normal. Ya, karena itu tadi hanya melihat satu klaster data spesifik gitu ya. Nah, yang perlu kita lihat di sini QQ. Dari QQ ini kita bisa melihat bahwa titik-titiknya ini masih di sekitaran lingkaran. Kok lingkaran? Sekitaran garis, sorry. Nah, di sini kita masih bisa menyimpulkan kalau ini sebaran datanya normal, ya. Oke. Nah, berarti yang kita lihat di sini adalah Fisher. Fisher itu kalau tidak normal ya. Bukan tidak normal. Tidak homogen. Kita lihat menurut Fisher bahwa ternyata pengaruh status ekonomi terhadap positive effect itu signifikan, sama ya dengan tadi. Ini tidak perlu kita laporkan, yang langsung kita laporkan berdasarkan post hoc-nya. Nah, dari post hoc kita lihat di sini dulu, di plotnya dulu. Dari plotnya kelihatan ya, positive effect untuk kelompok ekonomi tinggi ini letaknya paling tinggi, yang sedang di tengah-tengah, yang rendah di tengah-tengah. Kemudian dilihat dari tabel post hoc di sini, kita lihat dari post hoc bahwa ternyata perbedaan, kita lihat high dengan middle. Kelompok ekonomi tinggi dengan kelompok ekonomi menengah. Perbedaan positif efeknya P kurang dari 0,001. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa ada perbedaan signifikan nilai positif efek antara kelompok ekonomi tinggi dengan kelompok ekonomi menengah, dalam kurung T dalam kurung 157 sama dengan 3,32. P kurang dari 0,01. Kemudian kita bandingkan high dengan low. Kalau high dengan middle signifikan, apalagi high dengan low ya. High dengan low kita lihat di sini. Ternyata bedanya juga malah lebih signifikan, sangat signifikan ya. T dalam kurung 157 sama dengan 3,96. P kurang dari 0,001. Artinya perbedaan positif efek antara kelompok tinggi dengan kelompok rendah itu bersifat sangat signifikan. Nah, ketika kita kemudian membandingkan kelompok middle dengan kelompok low, kita peroleh di sini P-nya di sini kurang dari atau lebih dari 0,05. Lebih dari, Bu. Berarti kesimpulannya perbedaannya signifikan atau tidak? Tidak. Yes. Tidak berbeda secara signifikan. Very good. Jadi positive effect tidak berbeda secara signifikan pada kelompok ekonomi menengah dan kelompok ekonomi atas. Nah, kemudian nanti untuk kesimpulan, ini kalian bisa meliarkan pikiran kalian. Berarti kalau yang high dengan middle, high dengan low signifikan, kemudian tapi middle dengan low ini tidak signifikan, berarti kesimpulannya kayak apa ya nanti ya misalnya. Berarti untuk apa? Bisa memiliki positive effect yang cukup berbeda atau cukup tinggi, yang sangat tinggi gitu ya. Memang kita harus mencapai satu level tertentu kekayaan gitu kan. Kalau cuma sekedar middle itu tidak terlalu berbeda dengan yang rendah. Misalnya seperti itu. Jadi ketika saya meminta kesimpulan, ya saya harapannya adalah interpretasi kalian terhadap data yang sudah dimunculkan di sini. Jadi kedalaman analisis kalian itu seperti apa dalam misalnya membanding-bandingkan, membaca tabel, membaca